Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di cerita Netra Official. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ta'ala. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat semua, kisah hidup Rasulullah itu sangat luas dan indah. Nah, di video ini kita akan bahas detail dan lengkap. Mungkin ada banyak hal menarik di dalam cerita ini yang sahabat semua belum tahu atau belum pernah dengar sebelumnya. Penasaran kan seperti apa ceritanya? Yuk, bantu dukung channel ini dengan cara like, share, tulis komen di bawah, dan jangan lupa subscribe ya. Oke, langsung saja kita mulai. Bab 16, Perang Hunain dan Taif. Setelah berhasil menaklukkan kota Makkah dengan penuh kemenangan dan kedamaian, belum berarti semua wilayah di Arab sudah tunduk dan masuk Islam. Masih ada beberapa suku besar yang merasa tersingi dan tidak terima dengan kekuatan umat Islam yang semakin hari semakin besar. Di antara mereka adalah suku Hawazin dan Tsamud. Mereka berkumpul dan mengumpulkan pasukan yang sangat besar lengkap dengan keluarga, ternak, dan harta benda mereka, dengan niat untuk menghancurkan umat Islam sekaligus. Mereka berhadapan di sebuah lembah bernama Hunain, terletak di antara Makkah dan Taif. Pertempuran pun dimulai. Awalnya, pasukan musuh melakukan serangan mendadak dan sangat ganas. Karena jumlah pasukan musuh yang sangat banyak dan serangan yang tiba-tiba, pasukan Islam mulai terdesak dan mundur. Bahkan banyak di antara pasukan yang baru masuk Islam dari Makkah yang ikut larut mundur karena kaget. Situasi menjadi sangat genting. Hanya tersisa Nabi Muhammad SAW bersama beberapa sahabat setia seperti Abu Bakar, Umar, Ali, dan Abbas yang tetap berdiri teguh di tempat. Nabi yang berada di atas untanya tidak bergerak mundur sedikitpun. Beliau justru maju mendekati musuh sambil berseru, "Akulah Nabi, tidak ada dusta di dalamnya. Akulah cucu Abdul Muthalib." Melihat keteguhan dan keberanian Nabi yang luar biasa itu, para sahabat pun segera berkumpul kembali dan berbalik arah menyerang musuh. Semangat jihad kembali membara. Dengan pertolongan Allah SWT, pasukan musuh yang tadinya mendominasi akhirnya hancur lebur dan lari tunggang langgang. Mereka terus dikejar hingga ke kota Taif. Kota Taif adalah kota yang dulu pernah melempar batu kepada Nabi saat beliau datang berdakwah. Kali ini kota itu dikepung oleh pasukan Islam. Meskipun bentengnya sangat kuat dan sulit ditembus, namun mental penduduk kota sudah hancur karena kekalahan di Hunain. Akhirnya, pemimpin suku Hawazin datang memohon damai dan meminta kembalikan harta serta keluarga mereka. Nabi Muhammad dengan sangat bijaksana dan murah hati mengembalikan semuanya, bahkan memberikan hadiah yang banyak kepada mereka. Tindakan mulia ini membuat hati mereka luluh dan akhirnya mereka pun masuk Islam. Tidak lama kemudian, kota Taif juga terbuka dan penduduknya memeluk agama Islam dengan sukarela. Perang Hunain menjadi bukti bahwa kemenangan bukan karena jumlah pasukan, melainkan karena pertolongan dan kekuatan dari Allah SWT. Bab 17, Hujatul Wada, dan khutbah perpisahan. Setelah seluruh pelosok tanah Arab mulai memeluk agama Islam dan kedamaian mulai terasa, tibalah saatnya Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah haji. Ini adalah haji yang pertama dan juga menjadi haji yang terakhir bagi beliau, sehingga dikenal dengan sebutan Hajjul Wada atau haji perpisahan. Peristiwa ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah. Nabi berangkat dari Madinah bersama sekitar 100.000 umat Islam yang ingin mengikuti jejak dan ibadah beliau. Suasana sangat haru dan penuh hikmat. Semua ingin berada di dekat beliau dan mendengar langsung sabda-sabda beliau. Sesampainya di Padang Arafah, tepatnya di Jabal Rahmah pada hari wukuf, Nabi menyampaikan sebuah khutbah yang sangat bersejarah dan dikenal sebagai khutbah Hujatul Wada. Khutbah ini menjadi wasiat dan landasan kehidupan umat manusia hingga akhir zaman. Di hadapan jutaan manusia, Nabi berdiri dengan tegas dan menyampaikan pesan-pesan mulia. Beliau menegaskan bahwa segala bentuk riba, pembunuhan, dan kezaliman zaman jahiliyah telah dihapuskan. Beliau juga menegaskan persamaan hak antara manusia, bahwa tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab, maupun orang kulit putih atas kulit hitam, kecuali karena ketakwaannya. Nabi juga berpesan tentang hak-hak wanita agar dijaga dengan baik, dan perintah untuk menjalankan ibadah salat, puasa, zakat, dan haji. Puncaknya, beliau bertanya kepada seluruh jamaah,
"Wahai manusia, bukankah apa yang aku sampaikan ini sudah sampai kepada kalian?" Mereka semua menjawab serentak, "Benar ya Rasulullah, sudah sampai." Maka Nabi berdoa, "Ya Allah, saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan amanah kepada umatku." Di momen yang sangat sakral itu juga, turunlah ayat terakhir dari Al-Quran yang menandakan kesempurnaan agama. "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu." Haji ini menjadi pelajaran terakhir yang sangat berharga. Para sahabat mulai merasakan bahwa waktu kebersamaan mereka dengan Rasulullah tidak akan lama lagi. Hati mereka dipenuhi rasa haru dan cinta yang mendalam, menyadari bahwa ajaran yang dibawa beliau telah sempurna dan siap dibawa ke seluruh penjuru dunia. Bab 18, Sakit Rasulullah dan Wafatnya. Setelah kembali dari ibadah haji, Nabi Muhammad SAW kembali menjalankan tugasnya di Madinah seperti biasa. Namun, tidak lama kemudian, tepatnya pada bulan Safar tahun ke-11 Hijriah, beliau mulai merasakan sakit yang cukup berat. Demam yang beliau alami sangat tinggi hingga kulit terasa panas membara, namun beliau tetap bersabar dan tidak pernah mengeluh sedikitpun. Meskipun sedang sakit, semangat beliau untuk mengajarkan kebaikan tidak pernah padam. Suatu hari, beliau berjalan tertatih-tatih menuju masjid untuk memimpin sholat. Namun, karena kondisi fisik yang semakin melemah, beliau memerintahkan sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq, untuk menggantikan beliau memimpin sholat bagi umat Islam. Di saat-saat yang sangat berat itu, beliau memberikan wasiat yang sangat berharga. Beliau bersabda, "Sesungguhnya harta dan anak-anak tidak akan berguna, yang akan menyelamatkan hanyalah amal kebaikan." Beliau juga berpesan agar umatnya selalu menjaga sholat dan menjaga apa yang ada di tangannya, serta memaafkan orang-orang yang pernah berbuat salah. Hari demi hari kondisi beliau semakin menurun. Saat-saat perpisahan itu semakin dekat. Di ruangan yang sederhana itu, beliau berbaring di pangkuan putri tercintanya, Sayyidah Aisyah. Rasa sakit yang beliau rasakan sangatlah berat, namun mulut beliau senantiasa basah dengan zikir dan puji syukur kepada Allah SWT. Akhirnya, pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, tepat pada usia 63 tahun, tibalah saat yang paling mengharukan dan menyedihkan bagi seluruh umat manusia. Dengan wajah yang berseri-seri dan mata yang menatap ke langit, beliau mengucapkan kalimat terakhir yang sangat indah. "Allah, bersama orang-orang yang paling utama, As-Sabiqun. Dan berpulanglah utusan Allah, manusia terbaik, suri tauladan bagi seluruh alam, Nabi Muhammad SAW." Berita wafatnya beliau membuat seluruh kota Madinah hancur lebur karena kesedihan. Banyak sahabat yang tidak percaya dan menangis terseduh-seduh, bahkan ada yang pingsan. Namun, sahabat Umar bin Khattab dengan emosi yang meledak-ledak sempat mengancam siapapun yang mengatakan Nabi telah wafat, karena ia tidak sanggup menerimanya. Hingga akhirnya Abu Bakar datang dan membacakan ayat Al-Quran yang menenangkan, "Sesungguhnya engkau, Muhammad, akan mati, dan mereka pun akan mati." Mendengar itu, semua orang sadar dan menerima bahwa itu adalah takdir Allah yang pasti terjadi. Wafatnya Nabi bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal bagi umatnya untuk melanjutkan dakwah beliau ke seluruh penjuru dunia. Bab 19, Pemakaman dan Kepemimpinan Baru. Berita wafatnya Rasulullah SAW mengguncang seluruh hati penduduk Madinah. Suasana kota berubah menjadi sangat sunyi dan penuh duka. Tangis pecah di mana-mana. Para sahabat merasa kehilangan sosok ayah, pemimpin, dan guru terhebat yang pernah mereka miliki. Di tengah kesedihan yang mendalam itu, para sahabat segera berkumpul untuk memutuskan hal yang paling mendesak, yaitu siapa yang akan menggantikan posisi beliau untuk memimpin umat. Mereka berkumpul di tempat bernama Sakifah Bani Saidah. Setelah melalui musyawarah yang panjang dan penuh hikmah, akhirnya disepakati bahwa Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat dan orang pertama yang beriman, lah yang terpilih menjadi khalifah atau pemimpin pertama umat Islam. Pemilihan ini dilakukan agar tidak terjadi perpecahan di kalangan umat. Sementara itu, proses pemandian dan pengafkiran jenazah Nabi dilakukan secara sederhana namun penuh hormat oleh keluarga dan kerabat terdekat, seperti Ali bin Abi Thalib, Abbas, dan anak-anak beliau lainnya. Jenazah beliau dibungkus dengan kain yang berwarna kuning, dan tidak dibuka kembali karena rasa hormat yang sangat besar. Pemakaman dilakukan pada malam hari secara tertutup agar tidak terjadi kerumunan yang membahayakan, mengingat saat itu kondisi keamanan masih sangat rentan. Ada perbedaan pendapat di mana tepatnya makam beliau, namun akhirnya diputuskan bahwa beliau dimakamkan di tempat di mana beliau wafat,
yaitu di dalam kamar tidur istri beliau, Sayyidah Aisyah. Hal ini sesuai dengan sabda beliau sebelumnya bahwa para nabi dimakamkan di tempat mereka meninggal dunia. Lubang kubur dibuat sedalam lebih dari 1 meter. Dengan tangan yang gemetar dan air mata yang tak henti menetes, jenazah beliau diturunkan ke dalam liang lahat. Pintu kecil yang menghubungkan kamar dengan Masjid Nabawi kemudian ditutup permanen. Hingga saat ini, makam mulia beliau berada berdampingan dengan makam Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Di atasnya terdapat kubah hijau yang menjadi tempat ziarah dan tujuan rindu bagi jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia yang ingin mencurahkan rasa cinta dan salam mereka kepada baginda Rasulullah. Wafatnya beliau bukan berarti ajaran beliau hilang, melainkan justru menjadi awal perjalanan panjang umatnya untuk menjaga dan menyebarkan cahaya Islam ke seluruh pelosok bumi sebagaimana wasiat beliau yang terakhir. Bab 20, Kemuliaan dan Kekurangan Kita. Meskipun jasad Rasulullah SAW telah kembali ke rahmatullah, namun jejak, ajaran, dan cintanya akan tetap hidup abadi di dalam hati setiap orang yang beriman hingga akhir zaman. Beliau adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya, paling jujur ucapannya, dan paling besar kasih sayangnya kepada sesama makhluk. Allah SWT sendiri yang menegaskan dalam Al-Quran bahwa beliau diutus ke dunia ini bukan lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Beliau tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan selalu membalas dengan kebaikan dan memaafkan. Bahkan kepada orang-orang yang menyakiti beliau sekalipun, doa beliau selalu penuh harap agar mereka mendapat hidayah. Kisah hidup beliau dari awal sampai akhir adalah buku panduan terindah bagi kehidupan kita. Mulai dari bagaimana menjadi anak yang berbakti, suami yang penyayang, ayah yang lembut, pemimpin yang adil, pejuang yang tangguh, hingga menjadi hamba yang selalu khusyuk kepada Allah. Namun, di balik kemuliaan yang luar biasa itu, ada satu hal yang sangat menyedihkan dan seringkali menjadi pelajaran bagi kita semua. Rasulullah sendiri pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sangat menyentuh. Aku meninggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, malamnya seperti siangnya, tidak ada yang tersesat setelahku kecuali orang yang memang akan binasa. Beliau juga pernah berpesan bahwa umatnya kelak akan saling mencintai karena iman, namun seiring berjalannya waktu, ikatan itu akan mengendor, dan akan terjadi perpecahan. Sungguh, apa yang dikatakan beliau itu benar adanya. Saat ini, jika kita melihat kondisi umat Islam di berbagai belahan dunia, seringkali kita masih melihat pertengkaran, perpecahan, saling menjatuhkan, dan melupakan ajaran utama yaitu persaudaraan. Kita memiliki kitab suci Al-Quran dan kita memiliki sunnah yang indah, namun seringkali kita hanya tahu teorinya saja tanpa mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Kekurangan terbesar kita saat ini adalah kurangnya meneladani akhlak beliau. Kita mungkin banyak yang hafal Al-Quran, banyak yang pandai berdebat agama, namun akhlaknya masih jauh dari kata mulia. Oleh karena itu, mengenang kisah hidup beliau bukan hanya sekadar mendengar cerita sejarah yang menyedihkan atau menggugah hati, melainkan harus menjadi pemicu bagi kita untuk berubah menjadi lebih baik, lebih sabar, lebih jujur, dan lebih menyayangi sesama manusia sebagaimana beliau mengajarkannya. Cerita kita cukup sampai di sini dulu saudaraku. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama belajar dan mengambil hikmah dari kisah hari ini. Tapi saudaraku, perjalanan para nabi dan orang-orang soleh itu panjang. Banyak pelajaran yang belum kita gali. Lalu bagaimana kelanjutan kisahnya? Ujian apa lagi yang akan datang? Bagaimana pertolongan Allah turun di saat yang tepat? Siapa saja yang tetap teguh memegang iman? Jawabannya, insya Allah akan kita lanjutkan di cerita berikutnya. Saudaraku, di channel lain, saudara melihat cerita pakai mata. Tapi di cerita Netra Official, saudara bakal melihat pakai hati. Karena di sini, meski mata tertutup, hati tetap bisa menangkap cahaya. Jadi saudaraku, jangan kemana-mana, jangan skip, jangan lupa klik tombol subscribe, ketuk loncengnya, agar saudara nggak ketinggalan kisah penuh hikmah selanjutnya. Terima kasih sudah menonton cerita Netra Official. Cerita Netra Official, kalau mata tertutup, hati yang menuntun jalan.